Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yaris selaku dosen pengampu mata kuliah Penologi dan Viktimologi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elviana Wulandari dengan NIM 202311031192. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup viktimologi mencakup aspek sosial, psikologi, dan ekonomi dari korban. Yang materinya sendiri saya resum dari e-book yang berjudul Pengantar Viktimologi karya Dr. Haji Irawan Rasiwan SHMH yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan penerbit PT Indonesia 8 Kreasi Nusa yang covernya akan saya cantumkan pada video kali ini. Lanjut saja, salah satu tujuan utama viktimologi adalah memberikan perlindungan yang baik bagi korban kejahatan serta memastikan mereka mendapatkan akses yang adil dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan praktik dan sumber daya yang mendukung korban dalam proses pemulihan dan mendapatkan keadilan. Peran viktimologi dalam perlindungan dan keadilan sangatlah penting karena disiplin ini secara khusus berfokus pada hak-hak dan kebutuhan korban. Pertama-tama, viktimologi membantu memperkuat sistem perlindungan korban dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi dan identifikasi korban yang rentan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang pola-pola viktimisasi, viktimologi dapat memberikan masukan yang berharga untuk mengembangkan kebijakan dan program perlindungan yang lebih efektif seperti pelayanan rehabilitas, bantuan psikologis, perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, viktimologi juga berperan dalam memastikan keadilan bagi korban dalam proses hukum. Dengan mempelajari respon sistem hukum terhadap korban, viktimologi ini juga dapat mengidentifikasi tantangan dan kelemahan yang dihadapi korban dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini mencakup peningkatan akses korban terhadap informasi, bantuan hukum, perlindungan selama proses pengadilan dan juga pemulihan serta kejahatan yang terjadi setelah kejahatan yang terjadi. Lalu peran dalam perubahan sosial, viktimologi ini juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi perubahan sosial terkait dengan perilaku terhadap korban kejahatan melalui penelitian, advokasi, dan juga edukasi viktimologi. Berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan memangku kepentingan tentang pentingnya mendukung korban, mengurangi stigma, dan memperbaiki sistem hukum yang berpihak kepada korban. Viktimologi memegang peranan penting dalam perubahan sosial karena viktimologi tidak hanya memfokuskan kepada perhatian pada suatu individu korban, tetapi juga pada dampak lebih luasnya terhadap masyarakat dan juga sistem hukum. Selain itu, peran utama viktimologi dalam perubahan sosial adalah sebagai agen advokasi untuk korban kejahatan. Dengan menganalisis pola viktimisasi, resiko, dan kerentanan korban, viktimologi itu bisa memberikan dasar yang kuat untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Viktimologi ini juga berperan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum dan menegakkan hukum yang dapat menyebabkan
dan penegakan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban. Dengan melakukan penelitian mendalam mengenai hukum dan pengalaman korban dalam sistem tersebut, viktimologi dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki prosedur, peraturan, dan layanan hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak korban. Lalu kita bahas ke definisi dan ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri. Nah, kata viktimologi itu berasal dari bahasa Latin dengan kata dasarnya adalah victima yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini mengacu kepada studi yang mendalam mengenai korban atau ilmu tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara etimologis, viktima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa viktimologi ini mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis dan pemahaman terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspeknya. Secara lebih mendalam lagi, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok, mencakup respon emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Lalu, memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan serta upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, viktimologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan serta juga menjadi pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. Lalu, ruang lingkup viktimologi itu sendiri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut ada beberapa aspek yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah aspek psikologis. Nah, aspek psikologis korban ini itu mencakup memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban seperti kecemasan, trauma, stres, dan proses pemulihan psikologis. Aspek psikologis dalam viktimologi ini berfokus kepada kondisi mental dan emosional yang mendalam oleh korban setelah mengalami suatu tindakan kejahatan. Ini juga seringkali menimbulkan dampak yang traumatis, lalu juga seperti stres pasca trauma, kecemasan, ketakutan berlebih, rasa bersalah, dan juga kehilangan rasa aman. Pemahaman dampak psikologis ini sangatlah penting agar proses pemulihan korban yang dilakukan secara tepat melalui konseling, terapi, dan juga dukungan dari sekitar maupun psikolog. Selain itu, aspek ini juga membantu aparat penegak hukum psikologi forensik contohnya, dan juga lembaga perlindungan korban dalam memberikan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Lalu yang kedua ada aspek sosial korban. Nah, dalam aspek ini mencakup meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, lalu respon masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan juga integrasi kembali ke masyarakat dengan setelah menjadi korban kejahatan.
Lalu aspek sosial juga menyoroti hubungan antara korban dan lingkungan sosialnya setelah peristiwa kejahatan. Korban seringkali menghadapi stigma, diskriminasi, atau penolakan dari masyarakat yang memperburuk kondisi psikologis mereka. Di sisi lain juga, dukungan sosial dari keluarga, teman, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan korban. Dalam konteks ini, viktimologi juga meneliti bagaimana masyarakat merespon korban kejahatan, bagaimana pola dukungan sosial terbentuk, lalu serta sejauh mana sistem sosial mampu membantu korban untuk kembali beradaptasi dan berfungsi secara normal di lingkungannya. Lalu integrasi sosial korban menjadi indikator keberhasilan dalam proses rehabilitasi sosial pasca kejahatan. Lalu yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial dan dampak ekonomi. Menganalisis dampak ini itu mencakup kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan juga upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat. Lalu kejahatan tidak hanya berdampak pada korban juga, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan juga ekonomi bagi masyarakat luas. Dampak sosial dapat berupa meningkatnya rasa ketidakamanan, hilangnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan rusaknya hubungan sosial antara anggota masyarakat. Nah, sementara itu dampak ekonomi juga itu mencakup kerugian finansial yang dialami oleh korban seperti kehilangan pekerjaan atau biaya pengobatan dan kerusakan harta benda. Lalu itu juga dalam skala lebih luas tingginya tingkat kejahatan dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan juga menimbulkan beban ekonomi bagi negara. Oleh karena itu, viktimologi berperan penting dalam mengidentifikasi strategi pencegahan dan juga kebijakan yang dapat mengurangi resiko serta kerugian akibat kejahatan. Itu baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, melalui ruang lingkup ini, viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman korban kejahatan serta untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. Lalu, viktimologi memiliki peran dalam menganalisis dampak kejahatan. Nah, berikut ini saya akan mencantumkan beberapa poin yang menjelaskan peran viktimologi dalam analisis dampak kejahatan. Yang pertama adalah dampak fisik. Viktimologi ini mempelajari dampak fisik yang dialami oleh korban akibat kejahatan, seperti luka fisik, lalu cedera atau kehilangan yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Analisis ini membantu dalam memahami tingkat keparahan kejahatan dan konsekuensinya terhadap kesehatan dan kesejahteraan korban. Lalu ada dampak psikologis. Salah satu fokus utama viktimologi adalah analisis dampak psikologis yang dialami oleh korban kejahatan, termasuk trauma, stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Lalu pemahaman ini juga membantu dalam merancang intervensi dan layanan yang tepat untuk mendukung korban dalam pemulihan psikologis mereka. Lalu ada dampak psikologis dan juga dampak sosial dan juga emosional.
Viktimologi juga memperhatikan dampak sosial dan emosional yang dialami oleh korban seperti perasaan takut, kehilangan kepercayaan, isolasi sosial atau stigma yang mungkin terjadi akibat menjadi korban kejahatan. Ini penting untuk merancang program dukungan sosial yang efektif. Lalu yang terakhir ada dampak ekonomi. Analisis viktimologi juga mencakup dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan seperti kerugian finansial, biaya medis, atau kerugian properti. Memahami dampak ekonomi membantu dalam mengevaluasi beban keuangan yang harus ditanggung oleh korban dan juga mungkin memberikan solusi untuk mendapatkan restitusi dan bantuan keuangan. Baik, mungkin segitu dulu penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.